Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap manusia pasti akan menemui ajalnya. Kita akan meninggalkan dunia ini dan menuju ke alam akhirat. Tidak akan ada yang bisa menghindar dari kematian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israel akan diperintah olehnya untuk datang dan mencabut nyawa kita. Saat itu terjadi, tidak akan ada yang bisa kita lakukan. Setelah meninggalkan dunia ini, sahabat beriman, kita akan masuk ke alam kubur dan menunggu hari kiamat datang. Setelah akhir zaman terjadi, diri kita semua akan berkumpul di padang mahsyar yang sangatlah luas. Rasulullah SAW pun telah memberikan tanda letak padang tersebut. Ternyata letaknya ada di satu wilayah di bumi ini. Lalu di manakah letak padang mahsyar yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW? Kalian pasti penasaran bukan? Simak video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut merinding. Ini titik lokasi padang mahsyar di dunia yang disebutkan Rasulullah versi dari Magenta Islam. Apa itu padang mahsyar? Kita pasti akan meninggalkan alam dunia dan berpindah ke akhirat. Setelah nyawa kita dicabut oleh malaikat Israel, diri kita akan tinggal di alam kubur terlebih dahulu. Di sana kita akan mendapatkan tempat yang sempit, sendirian, dan juga sangat gelap. Tidak akan ada yang bisa menolong atau membantu diri kita. Hanya amalan baik yang bisa menjadi penerang di kegelapan alam kubur, serta memperluas tempat yang ada di alam kubur kita nantinya. Maka dari itu sahabat beriman, teruslah banyak melakukan amalan baik selama hidup di dunia ini. Kita akan berada di alam kubur menunggu hari kiamat tiba. Setelah hari kiamat terjadi, diri kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Tempat tersebut menjadi tempat berkumpulnya seluruh umat manusia untuk mempertanggungjawabkan amal ibadah dan dosa selama hidupnya. Di sana, kita juga akan ditimbang dosa dan pahala yang akan kita dapatkan di dunia. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa. Quran Surat Ibrahim ayat 48. Itulah tempat yang akan kita datangi sebelum masuk surga atau neraka. Jika kita banyak pahala, maka diri kita akan menjadi penghuni surga. Sebaliknya, jika kita banyak dosa, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Di manakah letak padang mahsyar? Padang mahsyar merupakan tempat yang sangat luas dan bisa menampung seluruh umat manusia dari penjuru dunia. Kita semua akan berkumpul di sana setelah meninggalkan alam dunia yang telah kita jalani ini. Segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan di tempat ini. Pahala dan dosa sahabat beriman semua akan ditimbang di sini. Tidak akan ada yang bisa lari dari padang mahsyar yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang penasaran lokasi dari padang mahsyar. Rasulullah SAW memberikan petunjuk tentang letak dari padang mahsyar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa padang mahsyar di bumi yakni berada di Syam. Hal ini pun didasarkan pada hadis riwayat Su'aib al-Arnaud yang diriwayatkan dari jalur Maimunah. Dalam riwayat hadis itu, Maimunah berkata bahwa dia baru saja melintasi Baitul Maqdis. Lalu Nabi SAW bersabda, itu padang mahsyar tempat berkumpul dan padang mahsyar tempat menyebar. Datanglah dan sholatlah di dalamnya. Sungguh sholat itu seperti 1000 sholat di masjid lain. Tentunya semua umat muslim mengetahui hal tersebut dan tertuju ke tempat itu. Masih belum banyak yang percaya akan kebenaran tersebut. Maka diperjelas dalam hadis, tangan Rasulullah menuju ke arah Syam dan bersabda, di sanalah kalian akan berkumpul dengan kaki telanjang atau kendaraan atau berjalan terbalik kepala di bawah di hari kiamat.
70 umat kelompok akan mati, dan kalian adalah yang terbaik dan yang paling mulia di antara mereka bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Su'aib Al-Arnaud dari jalur Abu Hakim bin Muawiyah dengan sanad yang sahih. Maka dari itu sahabat beriman, kita siapkan diri dengan banyak melakukan amalan baik agar mendapatkan banyak pahala yang menjadi bekal di akhirat nantinya. Bagaimana gambaran Padang Mahsyar? Padang Mahsyar sendiri masih menjadi tempat yang belum pernah didatangi oleh seluruh manusia di bumi ini. Semua umat manusia yang hidup di dunia akan datang dan berkumpul di sana ketika sudah meninggalkan dunia. Keadaan Padang Mahsyar sendiri terbentang luas hamparan tanah putih yang mampu menampung seluruh umat manusia. Hal ini pun diterangkan dalam hadis. Pada hari kiamat kelak, manusia akan dikumpulkan di bumi yang sangat putih, berbentuk bulat pipi dan datar, tanpa ada tanda bagi siapapun di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Di sana pun akan terasa sangat panas. Matahari yang biasa kita lihat begitu jauh akan mendekat ke padang tersebut dan membuat semua umat manusia yang berada di sana merasakan panasnya udara dari tempat itu. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Pada hari kiamat, matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka. Lalu seluruh manusia akan tergenang dalam peluh mereka berdasarkan kadar amalan mereka di dunia. Hadis riwayat Muslim. Karena hal tersebut, semua manusia yang berkumpul di sana pun akan merasakan panas yang luar biasa dan tidak bisa menahan panasnya hingga keringat mengucur keluar dari tubuh mereka. Hal ini pun diterangkan dalam hadis. Pada hari kiamat manusia berkeringat hingga keringat mereka di bumi setinggi 70 hasta dan menenggelamkan mereka hingga telinga. Hadis riwayat Bukhari. Di bawah panas tersebut, kita menunggu giliran untuk penimbangan pahala dan dosa yang kita miliki. Jika dosa yang banyak kita perbuat, maka tanpa basa-basi, kita akan dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa di sana. Bagaimana keadaan manusia di Padang Mahsyar? Saat di Padang Mahsyar nantinya, sahabat beriman, tidak akan ada yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Mereka semua sama di mata Allah Ta'ala. Hanya amalan ibadah yang membedakan mereka nantinya. Saat dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di Padang Mahsyar, kita akan berkumpul dengan keadaan telanjang. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan kulub. Aku bertanya, wahai Rasulullah, wanita-wanita dan lelaki-lelaki semua saling melihat satu sama lain? Beliau menjawab, wahai Aisyah, permasalahannya lebih sulit dari saling melihat satu sama lain. Hadis riwayat Muslim. Di sana seluruh umat manusia akan ada yang berjalan, ada yang menunggangi unta atau bahkan diseret. Semuanya tergantung amalan selama hidup di dunia. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke Padang Mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada juga yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Setelah itu, kita akan dibagi menjadi 3 kelompok selama di Padang Mahsyar nanti. Hal ini dijelaskan pula dalam hadis. Manusia dibangkitkan atas 3 kelompok. Ada yang dalam keadaan senang, ada pula yang merasa ketakutan. Ada 2 orang yang menunggangi 1 onta, ada 3 orang yang menunggangi 1 onta. Ada 4 orang yang menunggangi 1 onta, bahkan ada 10 orang yang menunggangi 1 onta. Lalu sisanya dikumpulkan oleh api yang selalu menyertai mereka pada malam dan siang. Mereka berkata pada pagi dan sore hari. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu sahabat beriman, kita harus banyaklah beribadah dan mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya pula selama di dunia agar terhindar dari siksaan yang amat pedihnya. Bagaimana sahabat beriman?
Masihkah kalian ingin berbuat dosa sekarang? Tidakkah kalian takut akan siksaan di akhirat nantinya? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.